Untuk yang ini kan ada aturannya tulis tangan ya. Untuk teman-teman yang ngerjain tapi diketik atau pakai Excel, kita tetap nilai, tapi maaf nilainya cuma setengah ya. Karena nggak sesuai sama aturan. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi ini soalnya yang kemarin. Mungkin Jenis bisa bahas yang A, B, C ya nanti setelah soalnya. Jadi soalnya itu ini ada para muda wood industry memproduksi hydros. Hydros itu alat peraga biologi untuk siswa SMA. Kemudian ini ada data permintaan selama 7 periode sebelumnya dalam unit ya. Periode 1, 80, periode 2, 73, periode 3, 86, periode 4, 92, periode 5, 84, periode 6, 69, periode 7, 77. Kemudian ada soalnya lakukan forecast hingga periode 9. Kemudian tentukan MSE dari metode naif, simple average, moving average, M-nya 3, weighted moving average, M-nya 2, W1-nya 0,7 dan W2-nya 0,3, single exponential smoothing, F0-nya 80 dan alfanya 0,2, serta MSE linear regression, dan yang terakhir ditanya manakah metode peramalan yang terbaik gitu ya. Jadi ini soalnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab dulu, kan ini kalian udah kerjain juga kan? Ada yang mau jawab dulu untuk poin keaktifannya? Nanti baru kita bahas bareng-bareng. Mungkin bisa di-share screen teman-teman kalau misalnya mau mencoba. Ini terserah nomor berapa atau semuanya? Terserah. Satu orang satu poin aja. Iya, Jo. Satu-satu aja ya? Iya. Saya boleh mencoba. Iya. Sebentar ya, saya tak kasih share screen. Oke. Oke. Langsung sekalian dibahas aja ya, teman-teman. Angel, aku request remote control. Oke, thank you. Jadi ini metode naif ya, Angel ya? Halo? Masuk kok suaramu, Jen. Ya. Ini metode naif. Oh ya, benar. Metode naif. Ini soalnya sama seperti di soal, tinggal dikopas untuk demand. Jadi tinggal dimasukin untuk bulan pertama hingga bulan ke-7, sudah benar. Lalu karena diminta forecast hingga bulan ke-9, makanya di tabel ditulis hingga bulan ke-9. Lalu karena ini metode naif, jadi maksud saya untuk forecast-nya itu sendiri dari data sebulan sebelumnya. Jadi untuk forecast bulan kedua, datanya dari bulan pertama, kemudian forecast bulan ketiga, data demand-nya dari bulan kedua, dan seterusnya. Ini sudah benar untuk Angel. Lalu untuk yang 77 ini, untuk yang forecast bulan ke-9 sama 77 karena data sebelumnya tidak ada. Jadi menggunakan data forecast, maksud saya data demand bulan ke-9. Bulan ke-7. Sama-sama 77. Kemudian untuk kesalahan dari forecast-nya sendiri sudah benar, tinggal dikurangi saja untuk masing-masing bulannya sampai bulan ke-7. Kemudian untuk ET kuadratnya tinggal dikuadratkan dari ET. Kemudian diperoleh jumlah total dari ET kuadrat ini semua dijumlahkan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data. Untuk menghitung MSE-nya sendiri,
dari 607 ini dibagi 6 data ini. Ya, sudah benar untuk Angel. Thank you, Angel. Untuk absensinya nanti ya, teman-teman. Bisa di kolom chatnya nanti. Mungkin ada lagi yang mau share jawabannya ke teman-teman? Aku boleh nggak? Aku mau. Iya, silakan. Aku Siapa ya, ini? Galuh ya. Aku Ya. atau siapa? Iya, Galuh. Bentar. Ini aku yang ngomong atau gimana? Aku aja nggak apa-apa, Galuh. Oke. Oke. Aku request remote control ya, Galuh. Ya. Jadi ini menggunakan simple average. Jadi langkah pertamanya juga sama, demand dari soal tinggal dikopas untuk kolom demand. Kemudian untuk kolom forecast-nya sendiri, karena simple average, jadi kita menggunakan metode rata-rata. Jadi dari untuk forecast bulan kedua, itu berasal dari demand bulan pertama dibagi 1, karena datanya juga 1, makanya 80. Terus untuk forecast bulan ketiga, itu dapat dari data demand pertama ditambah 2 dibagi 2, karena kan menggunakan metode rata-rata. Diperoleh 76,5. Ya, sudah benar. Terus untuk forecast bulan keempat, itu dari data demand bulan pertama hingga data demand bulan ketiga. Dijumlahkan kemudian dibagi 3. Jadi untuk metode simple average ini gampangannya itu misalnya bulan keempat berarti 3 data demand sebelumnya. Untuk forecast bulan kelima itu juga dibagi data demand 4 bulan sebelumnya dan seterusnya. Ini sudah benar untuk yang kolom forecast. Lalu untuk yang forecast bulan ke-8 dan ke-9 ini sama dikarenakan untuk data bulan ke-8 demand-nya tidak ada, sehingga kita menggunakan forecast dari bulan ke-8. Kemudian untuk ET sama seperti langkah sebelumnya, itu dapat dari FT dikurangi demand. Ya, sudah benar sih. Ya, sudah benar. Sampai di bulan ke-7. Lalu untuk ET kuadratnya sendiri, itu berasal dari ET yang dikuadratkan. Sampai datanya ada 7, sesuai data yang ada. Kemudian di total, dapat jumlah sekian, sedangkan MSE-nya dihitung dari jumlah dibagi data yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar 83,72 sekian. Thank you, Galuh. Ya, makasih Janis. Mungkin ada yang masih kurang paham, nggak apa-apa teman-teman. Misalnya, kalau berdasarkan pekerjaannya teman-teman itu rata-rata sudah benar, mungkin cuma berbeda di pembulatan saja. Nah, kalau aku boleh saran itu untuk hasil dari forecast itu bisa dibulatkan ke atas ya teman-teman. Jadi misalnya demand-nya 72,8, itu bisa langsung dibulatin jadi 73. Karena kan kalau demand itu kan jumlahnya pasti, jadi nggak ada koma. Jadi lebih baik dibulatkan ke atas. Tapi kalau bagi yang belum dibulatkan ke atas nggak apa-apa. Sudah benar juga kok caranya. Mungkin ada lagi. Aku nih. Oke, Panca. Iya.
Halo, Halo, iya Panca. sebentar ini caranya gimana ya? Di udah Ini kelihatan apa belum? sudah. Tapi Oh belum ya, ada sebentar. Excelmu. Heeh. Oh ya ya. Yang Yang metode apa? moving average ya. Iya, masih nge-freeze. Udah kelihatan ya? Belum Panca. Belum. Itu ini share screen-nya kamu ke Excel-nya aja. Ke Excel lah, coba. Ya, ini di stop, Eh, stop dulu, terus di share screen yang bagian Excel saja. oh ya. Gini ya. Ya, yang metode moving average ya. Aku request remote control ya, Panca. Iya. Ya, untuk metode selanjutnya itu ada metode moving average. Jadi dengan diketahui M sama dengan 3. Jadi ini anggapannya itu berpindah sebanyak 3 data atau moving data sebanyak 3 data. Jadi dimulai dari 3 data selanjutnya. Jadi untuk langkah yang pertama, kita kopas demand-nya sesuai di soal, seperti langkah sebelumnya, sampai bulan ke-9, karena diminta forecast hingga bulan ke-9. Kemudian untuk kolom FT atau kolom forecast, ini 79 ini dapat dari total 80 ditambah 73 tambah 86 dibagi 3. Kenapa dimulai dari bulan keempat? Karena diketahui M sama dengan 3. Artinya moving-nya ini sama dengan 3. Jadi kita mulai bulan keempat, loncat sampai 3 kali. Sehingga mulai bulan keempat. Kemudian dibagi 3. Kemudian untuk forecast bulan kelima itu tetap loncat 3 kali, tapi sebelum bulan kelima. Jadi bulan keempat 32. Jadi 73 tambah 86 tambah 92 dibagi 3. Kemudian untuk bulan ke-6 juga sama. 3 bulan sebelumnya. Jadi bulan 5, bulan 4, bulan 3 itu dijumlahkan terus dibagi 3. Bulan 7 juga demikian. 3 bulan sebelumnya. Karena M sama dengan 3. Jadi mulai dari bulan ke-6 sampai bulan ke-4 ditambahkan. Bulan ke-8 juga demikian. Dari bulan ke-7 hingga bulan ke-5 ditambahkan. Kemudian dibagi 3. Sedangkan forecast untuk bulan ke-9 ini sama dengan forecast bulan ke-8. Karena data untuk demand bulan 8 ini tidak ada. Jadi kita menggunakan forecast yang sama untuk bulan ke-9. Terus untuk ET atau kesalahan dari forecast-nya ini sendiri, FT dikurangi demand. Ya, ini sudah benar. Sampai di data yang ada aja. Kemudian untuk ET kuadrat, dikuadratkan dari ET. Kemudian total, didapatkan dari total yang ada ini. Dijumlahkan semua ada 4 data. Kemudian untuk MSE itu dari total dibagi 4. Karena jumlah datanya ada 4. Ya, sudah benar Panca. Thank you Panca. Yuk, sama-sama. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau jawab lagi buat metode weighted moving average. Boleh di-share screen. Ada yang mau jawab nggak, teman-teman? Lumayan buat nambah poin teman-teman.
Silakan. Untuk metode berarti weighted moving average, terus eksponensial. Ya, kurang weighted, single eksponensial, sama regresi linear ya. Linear, ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang mau jawab, aku langsung share screen aja ya. Jadi, untuk yang metode weighted moving average, yang ini, demand-nya dari soal diketahui, terus dia diketahui M-nya 2, bobot 1 0,7 dan bobot 2 0,3. Caranya untuk yang metode weighted moving average ini sama kayak moving average tadi, cuman yang ini dikalikan bobot. Jadi karena M-nya 2, forecast-nya dimulai dari minggu ketiga. Nah, rumusnya yaitu bobot 1 dikali demand bulan periode 1 ditambah bobot 2 dikali demand periode 2 gitu. Kemudian untuk yang forecast periode 4 yaitu masih sama, bobot 1 dikali demand periode 2 tambah bobot 2 dikali demand periode 3. Jadi data yang dipakai adalah 2 periode sebelumnya. Data demand 2 periode sebelumnya gitu. Karena M-nya 2. Kemudian untuk forecast yang bulan kelima yaitu bobot pertama dikali demand periode 3 ditambah bobot kedua dikali demand periode 4. Kemudian untuk yang bulan ke-6, bobot pertama dikali demand periode 4 ditambah bobot kedua kali demand periode 5. Bulan ke-7 forecast-nya yaitu bobot pertama dikali demand periode 5 ditambah bobot kedua dikali demand periode 6. Kemudian bulan ke-8 forecast-nya pakai data demand periode 6 dan 7. Bulan ke-9 forecast-nya sama dengan bulan ke-8 karena tidak ada data demand bulan ke-8. Kemudian setelah cari forecast-nya, dicari error-nya. Error didapatkan dari forecast dikurangi data demand real. Kemudian error-nya dikuadratkan, dan cara cari MSE-nya yaitu E kuadrat dijumlah, kemudian dibagi jumlah datanya, yaitu 5. Dapatlah 147,73 gitu. Ada pertanyaan teman-teman buat yang metode weighted moving average? Atau mungkin ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab buat metode yang single exponential smoothing sekarang? Kan teman-teman juga udah ngerjain. Jadi nggak apa-apa di-share aja kalau mau jawab. Oke, kalau nggak ada, tak lanjutin aja ke metode yang single exponential smoothing ya, teman-teman. Metode single exponential smoothing ini diketahui F besar 0-nya 80, alfanya 0,2, dan berarti 1 minus alfanya yaitu 0,8 ya. Nah, metode ini forecast-nya dimulai dari periode kedua. Dari periode kedua, rumusnya itu alfa dikali
F besar alpha dikali demand bulan sebelumnya ditambah 1 minus alpha dikali F besar. Jadi ini untuk forecast yang bulan kedua 0,2 dikali 80 ditambah 0,8 dikali 80. Kemudian dapat hasilnya 80. Nah, 80 ini sebagai F besar 1. 80 ini sebagai F besar 1. Jadi untuk forecast yang bulan ketiga, yaitu alpha atau 0,2 dikali demand bulan kedua, bulan sebelumnya ya, 73, kemudian ditambah 1 minus alpha, 0,8, dikali sama F besar 1 tadi, 80, hasil yang dihitung sebelumnya. Jadi nggak dikali yang F besar 0 terus, teman-teman. Tadi ada yang jawab di latihannya itu dikali sama F besar 0 terus. Enggak ya, tetap geser. Jadi F besar 1 itu sama dengan F kecil 2. Terus untuk yang forecast periode 4, yaitu alpha 0,2 dikali demand bulan sebelumnya, yaitu demand bulan ketiga, ditambah 1 minus alpha dikali F besar 2. F besar 2 ya, sama dengan F kecil 3, hasil yang kita hitung tadi. Terus lanjut, untuk bulan kelima, yaitu alpha, dikali demand bulan sebelumnya, yaitu bulan keempat, ditambah 1 minus alpha, dikali F besar 3. F besar 3. F besar 3 itu sama dengan F kecil 4 ini. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung kah sejauh ini? Bulan ke-9 itu sama dengan forecast bulan ke-8. Karena nggak ada data demand bulan ke-8. Gitu. Setelah itu sama dicari errornya, yaitu forecast dikurangi demand, kemudian dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dijumlah dan dibagi jumlah data. Dapatlah MSE 74,49. Ada pertanyaan nggak teman-teman buat yang single exponential smoothing? Biar nanti kalau misalnya ada di UTS, nggak salah gitu. Karena ini forecasting materi yang paling gampang. Kalau ada yang kurang paham langsung aja tanya teman-teman. Soalnya di week nanti setelahnya kita sudah beda materi lagi. Oke, yang ada. Kalau nggak ada, tak lanjutin aja ke metode yang terakhir, yaitu regresi linear. Ini aku hitung dari kalkulator, dapat Y-barnya 5, X-barnya 80,143, kemudian alfanya, regresinya minus 0,185, SX-nya 7,904, SY-nya 2,16. Kemudian kita cari beta dulu. Rumus beta adalah R dikali SX per SY. Didapat minus 0,677. Kemudian dipakai ngitung alfa, yaitu X bar dikurangi Y bar, beta dikali Y bar. X bar dikurangi beta dikali Y bar. Dapatlah alfanya 83,528. Nah, kemarin ada yang nanya di grup, apakah metode regresi linear forecast-nya dimulai dari bulan pertama? Enggak. Jadi forecast tetap dimulai dari bulan kedua. Jadi, dan oh iya,
kemarin sorry ada yang salah di Excel-nya. Yang benar itu rumusnya alfa ditambah beta dikali periodenya ya. Alfa ditambah beta dikali periode, bukan dikurangi. Tapi di latihan teman-teman yang jawab pakai rumus yang dikurangi, tak anggap benar karena emang kesalahan dari Excel-nya kita kemarin. Jadi nggak apa-apa, tak benerin aja. Tapi yang benar plus ya teman-teman. Nanti kalau UTS jangan sampai salah lagi. Yang Excel kemarin, kalau ada yang nge-save, tolong direvisi ya. Jadi rumusnya alfa ditambah beta dikali periodenya. Kemudian kalau untuk yang forecast bulan ketiga ya sama, alfa ditambah beta dikali periodenya 3 ya dikali 3. Habis itu yang keempat, alfa ditambah beta dikali periodenya 4. Ya berarti dikali 4 gitu ya. Dikali dulu baru ditambah ya. Kemudian ini forecast week 9 tidak sama kayak forecast week 8. Periode 8. Forecast periode 9 tidak sama seperti forecast periode 8 karena dia nggak butuh data demand. Jadi tetap bisa dihitung. Yaitu alfa ditambah beta dikali 9. Gitu ya. Terus dicari errornya, forecast dikurangi demand-nya, kemudian dikuadratkan, kemudian untuk cari MSE-nya dijumlah, lalu dibagi jumlah data. Dijumlah E kuadratnya ini, terus dibagi jumlah datanya ada 6 ini. Jadi dibagi 6. Gitu. Dapat MSE-nya 59,5. Kemudian untuk yang pertanyaan G, metode forecast manakah yang terbaik? Metode forecast yang terbaik adalah yang MSE-nya paling kecil. Berarti dalam soal ini adalah regresi linier yang terbaik. Gitu. Ada pertanyaan nggak buat metode regresi linier ini? Kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis NRP underscore nama untuk absen. Bentar. Sambil absen, mungkin untuk materi yang minggu ini, agregat ya. Ya, agregat. Production planning. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, boleh. Kita masih ada 5 menit. Kalau boleh tahu materinya sudah sampai mana ya teman-teman? Mungkin bisa perwakilan memberitahukan. Sampai yang mix plan, C. Mix plan. Mix plan. Ya. Oh, berarti back order, no back order, sama zero inventory plan udah aman ya? Ya, udah aman berarti. Berarti bisa ya teman-teman buat ngerjain latihan 2. Ada di ULS ya. Jangan lupa, untuk deadline-nya seminggu lagi. 1 September. Ya, Selasa. Ya. Kalau telat, kita tutup udah nggak bisa submit. Iya. Jangan lupa juga diperhatikan aturan di soalnya. Kumpulnya dalam bentuk Excel ya, teman-teman. Kalau yang kemarin kan tulis. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sisa waktunya 4 menit. Terkait. Mungkin mau nanya terkait forecast sama agregat, nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita buka room lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita nggak buka room lagi.
Untuk materi yang agregat, kita jelasinnya minggu depan ya. Jadi sekalian membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Jadi mungkin kalau pas lagi kerja, ada pertanyaan, bisa ditanyain di grup dulu. Kemudian nanti kita bahas lagi di responsi minggu depan. Sekalian bahas jawabannya. Sudah tidak ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Belum ada, Riz. Oke. Yang lain mungkin? Yang belum absen, jangan lupa absen ya teman-teman di chat.